Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah singgah di channel saya, Bumi Serantau. Pertama sekali, semoga rezeki Anda berlimpah, urusan Anda semakin dipermudah, dan selalu berbuat baik, dan hingga pada akhirnya Anda dan keluarga semakin dekat dengan impian dan cita-cita. Kurang lebihnya satu setengah bulan yang lalu, saya buat channel ini dan upload mengenai visualisasi beberapa perumahan yang ada di Rantau Prapat Labuan Batu khususnya ya, dengan maksud ya mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang sedang dalam proses mencari perumahan, baik itu sebagai hunian ataupun sarana untuk berinvestasi. Dan tentu saja harapan kita cukup besar kepada bapak-bapak dan ibu-ibu developer yang berada di Labuan Batu ini untuk dapat terus membangun dalam bidang properti, senantiasa menciptakan inovasi dan peningkatan dari sisi kualitas, misalnya dari kelengkapan fasilitas publiknya, dan tentu saja tetap bersaing secara sehat, dan hingga pada akhirnya menciptakan sebuah rumah atau komplek hunian yang bahkan melebihi daripada ekspektasi nasabah. Oke teman-teman, bagaimana janji saya beberapa minggu yang lalu di Facebook dan WhatsApp gitu ya, bahwasanya saya akan melakukan review untuk sebuah komplek perumahan yang saat ini sedang dibangun di Rantau Prapat, dan sempat tertunda beberapa kali karena ada beberapa faktor dan beberapa alasan yang menyebabkan hal itu tertunda. Nah, hari ini kita akan ke sana, kita akan lihat situasinya seperti apa, sudah sejauh mana proses pembangunannya, dan tipe apa saja yang berada di sana, dan konsep interiornya seperti apa, nanti kita akan bisa lihat bersama-sama. Oke, kita ke sana ya. Akhirnya kita sudah tiba di lokasi perumahan yang akan kita review pada hari ini. Cuaca agak panas tapi tidak apa-apa, kita lanjut saja ya. Lokasi perumahan ini berada di Jalan Karya Bakti, Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara. Lokasinya sangat strategis. Ini pengakuan dari sejumlah nasabah yang sudah ikut ambil bagian di sini, dan juga berdasarkan hasil survei lokasi juga memang sangat strategis sekali. Seperti apa nanti kita coba detailkan ya, rincian tata letak lokasinya ini. Teman-teman, Grand Karya Residen ini berada di area seluas kurang lebihnya 1 hektar, dan untuk fasilitas publik dialokasikan kurang lebihnya sekitar 28%-an lah ya, berupa fasilitas jalan, taman, dan musola. Lokasi Grand Karya Residen ini juga sangat ideal kita jadikan sebagai hunian ya. Kenapa? Karena tidak terlalu bising dengan hiruk-pikuk jalan raya, namun juga sangat terjangkau sekali untuk kita mengakses ke jalan utama. Dan kemudian juga dari lokasi ini, dari titik perumahan ini, kalau kita menuju ke barat itu kita langsung menuju ke jalan utama, jalan Sisingamangaraja. Kurang lebihnya hanya butuh 1 menit ya kayaknya. Dan kemudian kalau kita menuju ke arah timur, kita akan ketemu di Jalan Lintas Bandarjo. Itu menghubungkan jalur dari area selatan ke area utara, mulai dari Danau Bali dan Sigambal menuju ke Simpang Mangga sampai ke pusat kota. Dari Jalan SM Raja Ujung Bandar, kita masuk dari simpang ini, simpang Jalan Karya Bakti. Dari perumahan kita bisa tembus ke jalan ini, Jalan Lintas Bandarjo, sampai nanti bisa ke Simpang Mangga bawah menuju ke kota. Saya terpaksa berteduh di pondok sebentar ya, karena cuacanya luar biasa panas. Kita lanjut informasinya. Untuk area yang kurang lebihnya 1 hektar ini akan dibangun di sini 67 unit perumahan. Terbagi menjadi 3 tipe perumahan. Yang pertama itu 64 144, ada 5 unit, itu nanti di bagian depan. Kemudian tipe 45 105 juga di bagian depan, itu ada 6 unit, dan sisanya 56 unit di bagian tengah ke belakang.
tipe 3698. Kemudian untuk fasilitas jalan sendiri, komitmen dari developernya akan melakukan cor beton ya di seluruh area komplek ini. Kemudian diameter jalan bagian depan itu kurang lebihnya 9 meter, include dengan drainase. Dan sementara itu di bagian belakang, tengah ke belakang ya, itu diameter jalan kurang lebihnya 6 meter, include drainase. Dan konsep jalan di sini secara keseluruhan itu ring road, artinya seluruh komplek melewati beberapa blok itu bisa diakses tanpa harus memutar balik. Untuk akses jalan mulai dari gerbang hingga ke dalam, ini dia lokasinya. Diameternya kurang lebihnya 9 meter, include dengan drainase. Dan ini semua akan dicor beton sebagaimana komitmen dari developer. Dan untuk tipe 45 berada di seberang dari tipe 64 ini ya. Nah ini di belakang saya lokasinya. Total unit di sini ada 6 dan sudah 5 yang terjual. Tinggal menunggu proses pembangunan saja ya. Mungkin bertahap developer akan melakukan pembangunan. Oke teman-teman, tadi sedikit penampakan atau visualisasi di tipe 64 dan 45. Belum bisa kita lakukan review di sana karena fisiknya memang masih dalam proses pembangunan. Tapi hari ini kita akan review di tipe 3698. Inilah dia tampilan rumah tipe 3698 di Grand Karya Residence. Kita akan bahas satu persatu mulai dari halaman depan sampai ke belakang. Secara umum luas tanahnya 98 meter dengan ukuran 7 x 14 dan luas fisik bangunannya 36 meter persegi. Halaman depan terbagi dua, untuk terasnya 3 x 4 meter dan carportnya 3 x 5 meter. Kemudian finishing yang rapi pada motif jendela dan level semakin membuat bangunan tipe 3698 ini menjadi lebih menarik. Untuk ventilasi udara sendiri, developer menggunakan batu angin yang sudah dipasangi kawat nyamuk ya. Pemasangan label pada bagian depan merupakan langkah yang cukup berani ya bagi developer, sebab bila sedikit aja terlihat ada kemiringan maka akan mengurangi nilai keindahan dari bangunan secara keseluruhan. 3 pilar pada bagian depan teras yang berdiri tegak ini juga semakin mempertegas bentuk fisik bangunan minimalis di perumahan Grand Karya Residence ini. Untuk pintu depan sendiri, developer menggunakan kayu keras yang sudah dilakukan proses steam, kemudian di finishing dengan cara manual. Dan tentu saja tampilan ini semakin menambah rumah tipe 36 ini semakin elegan dan berkelas. Mumpung masih ada beberapa unit lagi, coba deh datang kemari. Kita masuk ke bagian dalam. Nah, ini dia tampilan bagian dalam rumahnya. Untuk ruang tamu berukuran 3 x 4,2 meter dan dengan tinggi plafon kurang lebihnya 3,75 meter. Ruang tamu ini juga terlihat lebih cerah sebab pada bagian depan di atas label persisnya ditambahkan satu ventilasi kaca. Dan tentu saja ini membuat sumber cahaya yang masuk dari luar ke dalam ruangan tamu ini semakin lebih besar.
Untuk kamar bagian depan ukurannya 3 kali 3 meter persegi dan menempatkan posisi jendela pada sudut depan bagian kiri. Ini juga tentu membuat suasana kamar lebih terlihat cerah dan sirkulasi udara berjalan dengan baik. Kamar bagian belakang juga memiliki ukuran yang sama ya, 3 kali 3 meter persegi dengan posisi jendela persis di belakang dan sirkulasi udara juga cukup memadai. Untuk kamar mandi di rumah tipe 36 ini ukurannya 1,25 dikali 1,80 meter. Rumah tipe 36 ini menggunakan fasilitas sumur bor dan satu rumah satu sumur. Dan untuk kualitas airnya sendiri sudah dibuktikan dari beberapa rumah yang sudah digali sumurnya dan terlihat bersih. Kemudian yang terakhir untuk sisa tanah di halaman belakang yang dapat digunakan untuk pengembangan oleh nasabah kurang lebihnya 3,5 sampai dengan 4 meter. Oke teman-teman, hasil review kita di perumahan Grand Karya Residen sudah selesai. Mudah-mudahan ini bisa menambah referensi bagi teman-teman yang saat ini sedang mencari perumahan. Dan inilah dia sedikit gambaran mengenai perumahan Grand Karya Residen. Insya Allah kita juga akan lakukan review kembali untuk perumahan Grand Karya Residen ini, sharing dengan proses pembangunan yang terus berjalan nanti oleh developer dan pelengkapan beberapa fasilitas publik yang disediakan. Dan bila Anda suka dengan informasi yang saya bagikan, silahkan like dan komen yang positif supaya channel ini dapat terus berkembang. Jangan lupa untuk subscribe dan centang lonceng notifikasi supaya Anda terus mendapatkan informasi mengenai perkembangan properti di Labuan Batu. Dan akhirnya, semoga Anda senantiasa mendapatkan kemudahan dalam menjalankan segala urusan. Dan dalam kesempatan kali ini, izinkanlah saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan, dan saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.